Halo semuanya, saat ini saya membuat materi ini sebetulnya lebih bersifat tutorial karena tidak memberikan materi kuliah yang baru, hanya pembahasan contoh-contoh. Bahkan kita akan memulai dengan pembahasan contoh-contoh yang sebelumnya sudah ada di dalam materi kuliah kita. Hanya saya coba membahasnya lebih detail, lebih step by step, supaya Anda bisa memahami penggunaan terma pumping untuk memeriksa suatu bahasa yang bukan konteks free adalah betul-betul bukan konteks free. Selanjutnya, diharapkan melalui pembahasan ini, mahasiswa bisa mengerjakan PR nomor 8, pembuktian bahasa-bahasa bukan konteks free adalah bukan konteks free. Mari kita mulai dengan contoh nomor 1, yaitu bahasa ANBN-CN. Kita ingat bahasa ANBN adalah kasus pada penggunaan teorema pumping untuk membuktikan bahasa ANBN bukan bahasa reguler dengan teorema pumping untuk bahasa reguler. Di situ kita membuktikan dengan W sama dengan AKBK. Di sini juga kita menggunakan yang mirip dengan itu, W sama dengan AKBK CK. Masih ingat alasannya? Mengapa menggunakan AKBK? Alasannya agar membatasi jumlah kemungkinan cara pemecahan X, Y, Z agar X, Y selalu berada pada deretan A. Di sini alasannya juga untuk membatasi, dalam hal ini substring VXY, yang panjangnya dibatasi hanya K simbol, tapi VXY ini tidak bisa dipatok di satu region tertentu saja karena adanya U yang menjadi prefiks yang berada mendahului VXZ. Dan prefiks U ini bisa apa saja. Artinya, jika U cukup panjang, maka VXY bisa sampai ujung sebelah kanan. Dengan pembatasan panjang VXY maksimum K, maka ini seperti sliding window yang ukurannya maksimum K yang bergerak dari kiri ke kanan. Nah, karena panjang maksimum adalah K, maka tidak mungkin VXY berisi 3 simbol. Maksimum adalah 2. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada VXY. Pertama, bisa jadi semuanya adalah A. Kedua, menyeberang dari A ke B. Ketiga, semuanya B. Keempat, menyeberang dari B ke C. Dan kemungkinan terakhir adalah semuanya C. Nah, sekarang kita coba setiap kemungkinan. Jika semuanya A, berarti bagian yang dipumping adalah V dan Y. Maka pumping pada V dan Y berakibat jumlah A berbeda dari jumlah simbol-simbol lain. Demikian juga jika semuanya B atau semuanya C, maka terjadi perbedaan. Bagaimana kalau berisi A dan B? Taruhlah V berisi A dan Y berisi B. Maka ketika dipumping, A dan B bisa dibuat tetap sama, tapi nanti dengan C jadi berbeda. Atau jika V atau Y berisi kedua simbol, misalnya V sama dengan AB, maka pumping menyebabkan munculnya substring AB yang jelas bukan substring yang ada di dalam string-string bahasa tersebut. Demikian juga jika berisi B dan C, dan V dibuat B, Y dibuat C, maka dipumping akan menghasilkan jumlah B dan C bisa sama, tapi berbeda dengan deretan A. Maka semua kemungkinan
Pemotongan W ke dalam UVXYZ itu selalu membawa pada kegagalan memenuhi teorema pumping, alias bahasa ini bukan bahasa konteks free. Berikut ini adalah contoh 2. Sebenarnya apa yang sudah disampaikan di materi kuliah rasanya sudah cukup jelas, tapi baiklah, saya akan coba bahas lagi dari sudut pandang yang lain. Kasus ini adalah bahasa dari string-string yang menggunakan hanya sebuah simbol. Jadi, aspek yang kita periksa adalah panjang dari string. Untuk suatu K yang diberikan, kita gunakan W yang panjangnya K pangkat 4. Mengapa K pangkat 4? Ini nanti terkait pada analisis yang akan dilakukan di bawah. Yang jelas, W ini memenuhi syarat, yaitu panjangnya lebih besar sama dengan K, dan juga anggota dari L. Aspek posisi pada partisi UVXYZ jadinya tidak penting. Yang penting adalah VXY, atau kita lebih fokus lagi pada VY, panjangnya minimum 1 dan maksimum K. Misalkan panjangnya adalah P, berarti P itu adalah harga di antara 1 sampai dengan K secara inklusif. Tadi dikatakan panjang W semula adalah K pangkat 4. Maka dengan pumping Q sama dengan 2 akan menghasilkan string yang panjangnya K pangkat 4 plus P. Sampai di sini cukup dipahami. Saya ulangi, ini adalah hasil pumping dari W yang semula panjangnya K pangkat 4 dengan harga pumping Q sama dengan 2 menjadi K pangkat 4 plus P. Jika ini adalah anggota dari L, maka K pangkat 4 plus P adalah bilangan kuadrat. Tapi kenyataannya tidak demikian. Karena string yang panjangnya K pangkat 4 di dalam proper order akan diikuti oleh string yang panjangnya K pangkat 2 plus 1 dipangkatkan. Sebagai contohnya adalah jika K sama dengan 3, maka K pangkat 4 adalah 81, yaitu 9 kuadrat. Bilangan pangkat 2 berikutnya adalah 10 kuadrat atau 100. Sementara hasil pumping tadi adalah string yang panjangnya K pangkat 4 plus P. Dan jika K sama dengan 3, K pangkat 4 plus P adalah lebih kecil atau sama dengan 81 ditambah 3, yaitu 84. Yang lebih kecil dari 100 dan juga bukan bilangan kuadrat. Dengan analisis ini ditunjukkan bahwa bahasa ini tidak memenuhi sifat pumping, alias bukan konteks free. Kita skip contoh nomor 3 karena rasanya sudah cukup jelas ya. Untuk contoh nomor 4, saya akan coba menyampaikan dengan cara yang berbeda untuk melengkapi pemahaman akan masalah teorema pumping untuk sejumlah bahasa tertentu. Kesulitan dari teorema pumping untuk bahasa konteks free adalah banyaknya kemungkinan cara pemotongan UVWXZ, atau dalam konteks permainan, musuh yang menentukan UVXYZ itu memiliki banyak sekali cara yang bisa dilakukan. Dalam contoh ini, string-string berisikan deretan A, deretan B, dan deretan C, di mana panjang deretan A sama dengan panjang deretan B, sementara panjang deretan C tidak sama dengan yang lain. Usaha kita dalam membuktikan bahasa ini bukan konteks free adalah membuat panjang deretan A tidak dengan panjang deretan B, atau panjang deretan C dibuat menjadi sama dengan panjang deretan A atau B. Dengan W sama dengan AK, BK, CK plus 1, musuh menjawab dengan V sama dengan AA dan Y sama dengan BB, dan kita akan gagal. Juga dengan W sama dengan AK, BK, C2K, maka musuh akan menjawab dengan V sama dengan C dan Y adalah epsilon, yang juga membuat kita gagal.
Yang ketiga, W sama dengan AK, BK, C plus K faktorial. Dan musuh menjawab dengan V sama dengan C dan Y sama dengan C, maka jumlah C tidak akan pernah sama dengan K. Apakah Anda punya usul W yang lain? Silakan saja mencoba, namun sejauh ini semua usaha selalu gagal membuktikan L bukan CFL. Akibat dari VXY bisa beredar di sepanjang string W. Sementara dengan Ogden's lemma, maka kita bisa menggunakan distinguished position untuk mengurangi banyaknya kemungkinan UVY tersebut. Jadi, pemilihan distinguished position itu berbarengan dengan penentuan W. Jadi bukan musuh, tapi kita yang menentukannya. V dan Y bisa diibaratkan dengan dua buah kaki, maka penentuan distinguished position ini adalah untuk mengikat salah satu kaki tersebut harus berada pada simbol yang distinguished. Jika pada teorema pumping, jarak antar kaki-kaki tersebut harus maksimum K simbol. Pada Ogden lemma, jarak itu tidak dibatasi lagi, sejauh-jauhnya di dalam W. Sebelumnya, teorema pumping gagal untuk W sama dengan AKBK CK plus K faktorial karena musuh memberikan harga V dan Y adalah masing-masing C. Jadi di sini strateginya adalah mengikat salah satu kaki di A atau B. Maka kita tandai setiap A distinguished. Dengan ini pula, maka kemungkinan-kemungkinan yang tidak berisikan satu menjadi tidak ada. Sementara jika ketiga simbol ada di dalam VY, yang berarti V dan atau Y, si dua buah simbol, jelas menghasilkan pumping yang bukan anggota dari L. Jadi tersisalah 11, 12, dan 13. Untuk 11 atau 13, jika dipumping akan menghasilkan deretan A yang panjangnya berbeda dari deretan B, alias bukan anggota dari L. Terakhir adalah kemungkinan 1-2, yaitu V berisi simbol-simbol A dan Y berisi simbol-simbol B. Dan terdapat dua kemungkinan lebih lanjut, yaitu panjang V tidak sama dengan panjang Y, atau panjang V sama dengan panjang Y. Untuk kasus yang panjangnya tidak sama, dengan sendirinya pumping menyebabkan deretan A tidak sama dengan deretan B. Untuk yang panjangnya sama, bagaimana? Memang panjang A akan selalu sama dengan panjang B. Jadi kita harus mencari Q yang menyebabkan panjang deretan A sama dengan panjang deretan C. Karena panjang deretan C adalah K tambah K faktorial, maka Q adalah K faktorial dibagi panjang V plus 1. Menyebabkan deretan A panjangnya juga K plus K faktorial. Dan dengan semua kemungkinan tersebut, Ogden lemma berhasil membuktikan bahwa bahasa ini bukan bahasa konteks free. Berikutnya adalah contoh terakhir yang tidak ada di dalam materi kuliah yang lalu, yaitu untuk membuktikan L, AI, BJ, CK, di mana I tidak sama dengan J dan J tidak sama dengan K. Ini jelas bukan CFL secara intuitif, karena tidak mungkin PDA bisa memeriksa deretan A dengan deretan B, dan kemudian deretan B dengan deretan C. Dan juga dengan teorema pumping, rasanya ini sangat sulit, atau mungkin Anda ingin mencoba. Jadi di sini kita mencoba dengan Ogden lemma. W yang kita pilih adalah meniru
contoh sebelumnya, A, K plus K faktorial, BK, CK plus K faktorial. Mengapa bagian B yang jumlahnya K? Ya, sederhana saja, supaya nanti simbol-simbol B yang akan dibuat menjadi distinguish. Sehingga salah satu kaki akan diikat di B, sementara kaki yang lain bisa di 1, di 2, atau di 3. Kemungkinan-kemungkinannya adalah 1, 2, 2, 2, atau 2, 3. Untuk 1, 2, ataupun 2, 3, maka muncul kemungkinan lagi jika V dan atau Y berisi 2 simbol, maka jelas pumping menghasilkan string yang bukan di L. Atau salah satu V atau Y berisi B sebanyak P, di mana P lebih kecil sama dengan K, maka sama seperti sebelumnya, kita pumping dengan Q sama dengan K faktorial dibagi P plus 1, menyebabkan banyaknya B sama dengan salah satu A atau C. Jadi tinggal kemungkinan dua-dua, yang artinya VXY adalah deretan B. Jika VY panjangnya adalah P, maka kita tinggal mencari Q yang bisa memapping sehingga jumlah dari B menjadi sama dengan jumlah dari di kiri atau kanannya. Dengan demikian, bahasa ini bukan bahasa konteks free.